Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulfa Salsabila dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2C dengan NIM 34302000083. Oke, langsung saja. Kali ini kita membahas tentang metode pembelajaran demonstrasi. Topik pembahasan kita kali ini ada 5. Yang pertama, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari metode pembelajaran. Yang kedua, definisi dari metode pembelajaran demonstrasi. Yang ketiga, tujuan dari pelaksanaan atau pemilihan metode pembelajaran demonstrasi dalam pelajaran IPS di sekolah dasar. Selanjutnya, pada pembahasan yang keempat, saya akan memaparkan tentang langkah-langkah dalam melaksanakan metode pembelajaran demonstrasi di kelas. Dan yang terakhir, kita akan membahas bersama tentang kekurangan dan kelebihan dari metode ini. Pada poin yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian metode pembelajaran. Check it out! Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran secara efektif yang ditetapkan dalam RPP, sehingga pembelajaran menjadi aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang kedua, kita membahas tentang definisi metode pembelajaran demonstrasi. Di sini saya akan memaparkan 2. Yang pertama, menurut ahli. Dan yang kedua, setelah saya tarik kesimpulan, saya akan menampilkan pengertiannya. Pengertian menurut ahli di sini saya menampilkan pengertian dari Jamara, yaitu metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan meragakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan secara lisan. Nah, sekarang saya tampilkan pengertian setelah saya menarik kesimpulan atau dapat kita katakan sebagai pengertian secara umum. Metode demonstrasi adalah cara mengajar yang dilakukan guru dengan menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung objek yang ditampilkan oleh guru untuk membangkitkan minat belajar peserta didik dan menggiring peserta didik ke dalam proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Setelah membahas tentang definisi metode pembelajaran demonstrasi, sekarang kita lanjutkan membahas tentang tujuan dari pemilihan dan pelaksanaan metode pembelajaran demonstrasi. Seperti yang kita lihat bersama, ada 4 tujuan dari pemilihan metode demonstrasi. Yang pertama yaitu mengkonkretkan suatu konsep atau prosedur yang masih abstrak. Yang kedua, mengajarkan bagaimana berbuat dan menggunakan prosedur secara tepat. Selanjutnya yang ketiga, meyakinkan bahwa alat dan prosedur tersebut bisa digunakan. Dan yang terakhir, membangkitkan minat menggunakan alat dan prosedur. Setelah itu, kita membahas tentang langkah-langkah pelaksanaan metode pembelajaran demonstrasi. Ada 6 langkah atau 6 tahapan yang harus kita lakukan saat menerapkan metode pembelajaran demonstrasi, khususnya dalam pelajaran IPS di sekolah dasar. Yang pertama, harus mempersiapkan alat bantu yang akan digunakan selama pembelajaran. Yang kedua, tenaga pendidik atau guru memberikan penjelasan tentang topik yang akan didemonstrasikan. Yang ketiga, pelaksanaan demonstrasi bersamaan dengan perhatian dari peserta didik. Jadi, sebagai tenaga pendidik saat melakukan demonstrasi, kita harus memastikan bahwa peserta didik memperhatikan demonstrasi yang sedang kita lakukan di depan kelas. Yang keempat, peserta didik meniru demonstrasi yang telah mereka perhatikan. Yang kelima, dilakukan penguatan. Penguatan itu dapat berupa diskusi, tanya jawab, atau latihan terhadap hasil demonstrasi yang telah mereka perhatikan sebelumnya dan mereka tirukan. Yang keenam, menarik kesimpulan. Sekarang kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu kekurangan dan kelebihan metode pembelajaran demonstrasi. Ada 3 kekurangan dari metode pembelajaran demonstrasi. Yang pertama, metode ini memerlukan keterampilan guru secara khusus, karena tanpa ditunjang dengan keterampilan tersebut, pelaksanaan demonstrasi ini tidak akan berjalan dengan efektif. Yang kedua, fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Yang ketiga,
Demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang sangat matang. Di samping, demonstrasi juga memerlukan waktu yang cukup panjang, yang mungkin saja membuat tenaga pendidik terpaksa mengambil waktu atau jam pelajaran yang lain. Nah, untuk kelebihannya sendiri, di sini saya tampilkan ada 4. Yang pertama, metode pembelajaran demonstrasi ini dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih nyata atau konkret, sehingga menghindari verbalisme atau pemahaman secara kata-kata atau kalimat. Yang kedua, siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari karena mereka dapat menyaksikan, dapat melakukan, dan mendapat pengalaman secara nyata. Yang ketiga, proses pengajaran lebih menarik. Yang keempat, siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri secara langsung. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan tugas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.